Oh, tapi kan Jadi lebih kalau susah sudah tuh. nyanyi 7 lagu ya bubar. Oh, serius, Pak? Iya, ditinggal. Lo orang penonton mau nambah, nggak siap. Nggak latihan, ditinggal. Nggak mau. Mosok di panggung tinggal, Pak? Iya, saya pernah kerusuhan di Malang, God bless. Ya. Itu juga begitu. Oh. Karena lagunya stoknya habis. Hey guys, welcome to my podcast. Hari ini gue kedatangan tamu istimewa, seorang legenda di industri musik Indonesia. Beliau ini berjasa banget dalam perjalanan musik rock di Indonesia. Mungkin sebagian kalian gak familiar, apalagi yang di generasi Z, milenial. Tapi beliau ini seorang promotor dan produser musik rock legendaris di Indonesia. Sama-sama dari Surabaya. Welcome Pak Lok. Welcome. Halo, apa kabar? Baik. Ini podcast santai Pak. Mestinya Wes suwe ketemu. Surabayaan. Mestinya mulai tahu pakai celana pendek gini, aku pakai celana pendek juga nih Pak. Oh iya, santai. Soalnya kita kan nggak lagi kerja ngantor. Oh, oke. Pak Lok sebenarnya kan aku kenal lama Pak ya, Surabaya Pak ya. Tapi baru nyambung piro tahun lagi nih Pak. Kalau ngomong-ngomong ini Pak, ini ceritanya ini kan kita ngobrol santai perjalanan musiknya Pak Lok dan musik rock sampai kemudian situasi industri musik sekarang lah Pak. Cerita dari awal Pak ya. Pak Lok kan aku baca kan Pak Lok asalnya DJ ya, SMP SMA, DJ rumahan ya. Iya, jadi saya dulu remaja itu perjalanan awalnya ya disko-diskoan lah. Gitu Disko-diskoan. Karena memang tren pergaulan pada zaman itu kan itu. Waktu SMA Saint Louis atau sebelumnya? Startnya dari Pringadi itu. Peringati sudah SMP. SMP-nya. Wes mulai itu DJ. saya udah enggak, itu malah saya gaulnya sama band. Oh band, Karena oke. kebetulan teman sekelas satu bangku itu kan adiknya Dara Puspita. Oh oke. Di AR sama Lisa AR. Iya. Jadi sekelas ya sering main lah di Ulirang terus. Oke. Mulai mengenal musik lah gitu. Iya. Akhirnya saya SMA baru ke disco. DJ. Oh disco. Oke. Saya ngoleksinya dulu ya album rock, kalau pendengar lagu rock. Oh tapi kerjaannya sambilan waktu itu SMA DJ. Disco. Oh disco. Karena memang saya seneng rock, cuma pendengar waktu itu. Pendengar toh. Penikmat aja. Tapi Pak Lok ini nggak main gitar, bass, drumnya nggak ya? Enggak. Saya cuma pernah belajar itu piano aja. Tapi piano. sebentar. Karena saya nggak punya jiwa seni yang, saya lebih ke manajemennya lah. Oh, oke. Organize-nya aja lah. Oke. Tapi Pak Lok kenapa nggak terusin DJ Pak? Kok jadi sekarang jadinya ke rock sejak SMA itu pindah itu? Itu saya dapat tantangan jadi setelah saya populer jadi penyelenggara disco, lomba-lomba termasuk zaman era lagu film Grease itu terkenal. Oke. John Travolta, Iya, John Travolta. Iya. Saturday Night Live, Saturday Night, Saturday Fever. Film Saturday Night Fever juga lagi top. Itu saya kan sering bikin lomba itu. Oh, oke, disco. Itu era zaman Marupi masih muda. Oh iya. Terus John Pitko. Iya. Terus Diamond, Om Dias itu. Iya. Itu dulu orang penari jago dancing itu dulu yang suka jadi juri. Oke. Saya bikin kompetisi. DJ. Disco. Oh, disco. Bikin lomba, tandingan di diskotik, di Taman Tirta sebelum jadi Sangrila itu juga dulu ada kolam renang Taman Tirta itu. Lalu berubah ke hall, saya bikin di situ. Terus terakhir saya juga bikin di Gelora Pancasila itu lomba break dance gitu. Itu lagi terkenal era ini. Jennifer Bell apa? Michael Jackson. Oh, Michael Jackson. Dancing patah-patah itu. Iya. Oke. Lalu kok berubah ke musik rock, Pak? Nah, mulai tahun 80 saya dapat tantangan dari Fuko. Oh, Nirwana. Ya, waktu itu dia ngerekam SAS. Oh, SAS. Arthur Kaunang. Syabidin nama Sunata. Dia lagi rilis album. Terus saya dikasih tantangan. Ayo, gawe yo. Niki SAS. Terus di situ juga ada Denny Sapri. Ya udah duel sama Super Kid. Gitu. Oke. Akhirnya bikinlah konser itu di Tambak Sari. Lalu keterusan, Pak. Itu. Pak, keterusan karena ini.
ada peristiwa besar. Oh, apa ya? Pada konser awal itu, Jelly Topping kesetrum waktu itu. Jelly Topping, Om Jelly Topping, Ya, oke. Karena saya merasa berutang budi sama penonton kecewa, jadi saya kan harus bayar itu utang. Itu yang memaksa saya harus comeback untuk membayar utang itu yang nggak sempat terlaksana. Walaupun saya ganti dengan Mickey Jaguar waktu itu untuk menggantikan, tapi tetap penonton itu kan Super Kid gak tampil itu. Super Kid itu Jelly Topping. Jelly Topping, Dedi Sansa sama Dedi Dore. Waktu acara pertama itu kesetrum jadi bubar konsernya. Gak jadi. Oh, gak jadi. Dia main tapi saya gantikan sama Mickey Jaguar. Jadi nggak main format band gitu. Tetap ketemu sama Sas waktu itu. Malah yang kedua itu tak tampilkan include featuring Gito Rollis. Rollis, oke. Tambak Sari, Pak. Tambak Sari tahun 82. Wah, Tambak Sari itu sudah gede, Pak. Waktu yang awal peristiwa itu tahun 80. 80, sudah berapa ribu orang waktu itu acara? Ya, zaman dulu kursi 5.000 itu masih pakai ini stainless. Oh, tinggle. Wah, ajur. 5.000 kursi itu ajur wis. Itu masa. Sejak saat itu saya bikin konser lagi, nggak pernah ada pakai kursi. Jadi berdiri semua, festival semua. Berdiri. Iya. Itu gara-gara ya dapat beberapa kali pelajaran kalau kita konser rock apa itu, pakai kursi ya hancur. Karena kursinya ditumpuk-tumpuk, dia kan mau lebih tinggi, gitu kan. Kursinya dinaikin, didudukin, atasnya yang didudukin. Pak, jadi awalnya dari konsernya Sas itu perdananya ditantang Pak Foucault, lalu kemudian buat festival rock? Enggak, festival rock itu kegelisahan saya terhadap perkembangan dunia musik, entertainment. Jadi saya kan waktu itu udah ngontrak hampir semua band besar ya, Rollis, Giant Step, apa itu Sas, Aka, Ucok juga itu tak tarik terus. Tahun berapa ya, Pak? God Bless. Awal 80 ya? Iya, dari 80, 81, 82, 83 itu. Saya kan hampir semua band itu pernah tak undang, tak buatin konser lah di beberapa kota gitu. Nah, kegelisahan saya itu karena era Orba itu ada semangat ini apa? Bangsa Indonesia ini harus punya kepribadian. Jadi jangan ikut kepribadian Barat gitu loh. Jadi karena anak-anak muda zaman itu mengidolakan Rolling Stone dengan narkobanya, tampil teler, terus pokoknya dunia musik itu dianggap jelek lah. Lagi topnya The Purple, Led Zeppelin, Genesis gitu-gitulah. Band-band metal yang zaman dulu kan terkenal, grupisnya, wah jelek lah, image-nya itu jelek gitu di masyarakat. Pak Lok mengubah itu. Nah, karena saya show dilarang di Semarang waktu itu tahun 83, duel God Bless versus Rollis. Ya saya kan sempat shock gitu. Gimana cara ngelawan ini ya? Akhirnya ya itu saya coba bikin festival dengan semangatnya itu ya rock Indonesia. Gitu. Diizinkan Pak waktu itu Pak ya? Didukung hampir semua pejabat. Itu saya mulai membangun spirit rock Indonesia. Jadi ya siapa yang mau nolak gitu. Tapi kayaknya waktu itu ya Pak Lok ya, seingat saya ya, kalau masih ingat bener ya, saya nggak baca waktu itu, kayaknya promotor rock paling top era itu ya cuma Pak Lok ya. Jakarta aja belum rame waktu itu ya. Belum, karena kan gini, showbiz pada zaman itu kan masih otodidak. Terus konvensional produksinya, belum ada panggung, belum ada YouTube gak ada ya. belum ada IO. Jadi mau nggak mau saya promotorin sendiri zaman itu. Jadi mulai ada IO itu lokal saya pakai itu setelah ada festival rock. Tahun 83. 84, 84 ke atas itu mulai timbul sekolah musik di setiap provinsi. Studio, studio rekaman, studio latihan, toko musik mulai bangkit. 80 lebih ya benar. Mulai
gara-gara ada festival itu. Iya. Sekolah-sekolah juga, anak-anak ngeband semua. Ya, saya ingat Melodia Surabaya tahun 80, Pak. Iya, jadi itu juga memancing anak-anak sehingga menggemari lagu rock. Iya. Terus 85 mulai waktu itu kan lagu rock nggak ada untuk industri rekamannya kan mati. Iya. Nggak ada yang sukses. Goblok juga rekaman nggak ada yang laku pokoknya. SAS juga akal rekaman juga nggak ada yang laku. Malah mereka rekamannya kasidah pop Jawa gitu. Iya. Betul kan ada banyak band di Surabaya, Jembes, ya rekamannya lagu pop. Nggak ada yang rock. Jadi waktu itu harus salah satunya cara yang hidup live konser, Pak. Ya, Niki juga waktu itu. Niki Astria. Udah rekaman album pertama juga jeblok. Oke. Waktu 85 dari Billboard itu yang minta aku ngajak Niki, merumusiin Niki. Ajak lo main di festival rockmu, jadi bintang tamu. Iya. Terus lagunya juga jadi lagu pilihan, maksudnya yang dipilih peserta. Iya. Terutama yang cewek gitu kan. Iya. Yang cewek gitu. Pak Lok waktu itu ngadain festival, Pak. Itu belum jadi produser, Pak ya? Belum ya? Baru promotor. Belum, tapi banyak dititipi oleh produser. Oh, sudah banyak. Yang bayar saya untuk promosiin. Oh iya. Lagu saya jadi ikut dibawain peserta gitu kan. Iya. Ada yang titip-titip gitu. Kayak kita ngomong zaman itu apa? Mel Sandi ya, Ita Purnamasari. Ita, terus Niki. Banyak waktu itu. Niki kan dari Bandung ya, Niki Astria. Ya, Ita dari Surabaya. Ya. Terus waktu itu kan ada Mel Sandi juga. Mel Sandi itu juga sebelum ikut saya udah rekaman. Mati semua. Oke. Gak ada yang laku. Gitu punya harus dari ikut festival ini. Iya, setelah saya terjun ke dunia recording baru bangkit. Industri musik itu mulai punya greget lah. Jadi dari promotor dulu, Pak, kemudian baru ke Logis Record ya. Iya, karena saya sudah menguasai yang namanya media promosi yang paling efektif di musik rock itu ya koran. Pakai apa, Pak? Showbiz. Oh ya harus konser live gitu baru. Oke. Punya greget gitu. Iya, sekarang kan terbalik, Pak, harus dari sosial media dulu kan biasa sekarang ini. Lebih sekarang ini kan lain. Sekarang ini kan di sosmed kadang kita punya view puluhan juta pun begitu kita konser nggak ada yang nonton. Iya, benar. Kalau era fisik itu kaset terjual 100.000 lebih aja. Itu udah jaminan meledak penontonnya. Iya. Gitu. Udah jaminan full aja stadion. Iya. Pak, waktu konser dulu, Pak, itu sudah disponsori perusahaan rokok atau belum, Pak? Sudah, sebetulnya tahun 80 itu sudah Jarum masuk. Oh, sudah masuk. Cuma waktu itu saya tolak karena dealingnya nggak jelas dan mereka kebetulan masang reklamanya di panggung gitu. Sponsornya juga buat saya waktu itu ukurannya masih kecil, 500.000 berapa? Wih, tahun berapa, Pak? Tahun 80. Tapi honor SAS itu 1 juta udah komplit berikut sound. Waduh. Loh iya. 1 juta udah berikut sound, berikut honor transport. Bandnya yang bawa sendiri soundnya? Iya. Waduh, sakno ya. Juga bawa sendiri loh. Memang uang gede. Oh iya, tahun 80. Rokok masih 100 rupiah. Tahun 80 rokok 100 rupiah. Iya. Oh iya. Oh saya zaman 89 aja tuh raksasa. Udah garap inter itu masih 450 perak. Oh, oke. Jadi saya bayar rokok juga masih 200 perak. Iya. Saya masih SD ya, Kak. Nah, iya. Oke. Oke. Jadi saya mulai 83 itu dapat tantangan dari Jarum itu bikin tour. Oke, bikin tour. Setelah sukses saya bikin duel SAS Gobles di beberapa titik. Akhirnya saya dapat tantangan. Ayo tour rock ya Bang. Nah, waktu itu mereka punya kompetitor untuk dikalahkan lah. Iya. Jadi grassroots pakai rock. Akhirnya saya bilang, saya siap secara kerja. Tapi saya kan belum punya panggung. Mau rental di mana? Sewa di mana? Iya. Barikit nggak ada, masih sewa drum minyak, saya konser mesti ke Pertamina nyewa drum buat barikit, isi air diisi manggil nyewa damkar itu untuk airnya setengah mati kan, akhirnya itulah.
dimodalin. Dimodali Jarum. Dari panggung beli sendiri. Salah satu direktur Surabayanya minjemin saya duit 5 juta kalau nggak salah. Itu udah jadi panggung. Jadi panggung. Udah jadi panggung 5 juta. zaman itu. Iya. 5 juta jadi panggung. Dibawa muter berapa kota? Pokoknya waktu itu budget sewa panggung masih 500.000. Wih, 500.000. Itu udah berikut ongkos pasang loh. Wih, murah banget. Iya. 500. Ya, sound system biro, Pak. Berapa? Murah. Iya sakmono. Sakmono. Iya. Waduh. Iya. Itu duit itu berharga. Lah tiketnya berapaan, Pak? Tiket, Pak? Lagi waktu zaman itu. Rp3.000. Waduh. 3.000. Nah, hitungannya kayak apa, Pak? Cuan atau enggak itu? Setiap ngadain konser zaman dulu. itu ya masih pas-pasan. Pas-pasan. Karena sponsornya juga masih kecil. Oh, oke. Jadi waktu itu sponsor itu ke saya masih sifatnya dikaitkan dengan pembelian. Pembelian materi promosi. Oke. Jadi nggak biayain. Jadi loh aku sponsor saat ini. Barternya apa? Wow, baliho 5. Spanduk 50 atau 20. Iya. Radio itu buat bayar ini. Iya. Sponsornya. Iya. Jadi dia bayarin saya untuk biaya promosinya. Oke. Dia dapat iman kalau lebih ya itu baru tak ambil. Ya, oke. Masih ingat gak sih, Pak, waktu dari pertama itu sampai terakhir itu berapa festival sih, Pak Lok ngadain? Ratusan atau berapa? Loh kalau sama audisi ya. Sampai ratusan. Kalau sama audisi karena kan kita rata-rata audisi itu kan di awalnya 10 provinsi. Terus naik belakangan udah 15 provinsi mewakili tapi yang enggak tak bikin tapi masuk di dalamnya. Gitu kayak misalnya Bali Nusra. Saya bikin di Bali gitu kan. Ntar Sumut atau Sumut itu plus Aceh gitu kan. Jateng itu plus Jogja gitu. Kalau itu include ya rata. Lalu ceritanya itu, Pak Lok kan salah satu yang paling terkenal kan ikut produserin album legendanya ini God Bless. God Bless kan semut hitam, Pak ya. Itu kayak apa ceritanya, Pak? Dari promotor kok jadi produser. Jadi sejarahnya itu 85. Itu kan ngajak saya ketemu. Mata Lebar. Waktu itu kan sudah ada festival rock kedua. Terus dia telepon. Doni udah balik nih dari Amerika waktu itu. Waktu tur-tur awal 80-an itu sampai itu Doni nggak ada, diganti Rudi Gagola. Terus keyboardnya itu Dodo Sakaria. Iya. Doni sudah balik dari Amerika. Kalau mau bikin God Bless. Doni Fata basis. Iya. Akhirnya aku ke Jakarta ditemukan sama Renol Panggabean, Tarantula. Sekarang God Bless manajemennya dipegang Renol. Temuin. Soalnya dia kan punya alat. God Bless kan nggak punya. Jadi sehingga fasilitasnya nanti bisa pinjam punya Tarantula. Dikenalin. Akhirnya saya bikin di God Bless versus SAS itu di teater terbuka. Di tim sama Ismail Marzuki. Tahun 85. Wah itu juga heboh itu. Karena zaman itu kan di tim itu masih pakai letter biasa kalau konser-konser di depan itu. Iya. Wah, saya kan pakai billboardnya udah pakai lukisan. Oh, oke. Wah, Matabar nyanyi gini kan. Iya. Saya kan waktu itu udah bikin baliho yang model kain. Bisa digulung, dilipat. Oh, oke. Asalnya triplek kan. Iya. Wah, kan saya masang susah nih mesti pakai truk. Wah, bawa kayu ini. Berarti termasuk pelopor. Termasuk pelopor, Pak, Jakarta, Pak. Akhirnya saya pakai kain. Wah, bisa tak kirim kemana-mana. Aceh, mana udah pakai gede. Tapi pakai dari kain bahannya. Tapi kok sering gini, Pak, adu antara ini ya, God Bless versus SAS itu. Oh, no, lebih rame, Pak ya? Karena memang zaman itu duel meet. Oh iya. Lagi rame duel meet. Iya. Aku ingat bahkan zaman itu Jazz Fusion, Pak. Karimata versus Krakatau. Iya, memang eranya. Jadi mulai kita mengenal konser tunggal itu kan mulai setelah saya 90-an. Oke. Jadi beberapa band itu saya paksa konser tunggal. Oke. Gitu dulu biar band itu ya, band rock nggak pernah nyanyi lebih dari 8 lagu. Oh, kenapa, Pak? Stamina atau? Iya, karena anak band rock dulu itu memang manja. Oh. Jadi kalau latihan pun juga manja.
Oh, tapi kan Jadi lebih kalau susah tuh. sudah nyanyi 7 lagu ya bubar. Oh, serius Pak? Iya, ditinggal. Lo orang penonton mau nambah, nggak siap. Nggak latihan, ditinggal. Nggak mau. Mosok di panggung tinggal Pak? Iya, loh, saya pernah kerusuhan di Malang, God bless. Iya. Itu juga begitu. Karena lagunya stoknya habis. Sementara masih jam 10. Wah, gak lempari batu ya? Iya, jadi anak-anak God bless kan masih bawain lagu barat. Iya, lagu belum lagu Indonesia lah. Oke. Iya. Lagu sendiri. Iya. Banyak lagu. Loh, enggak ada latihan. Enggak latihan ya lagunya cuma iki tok. Jadi gak mau tampil lagi udah bubar. Wah, penontonnya ngamuk wis. Sewawati gak karu-karuan wis. Loh, Pak, balik tadi Pak. Karena waktu sebelum balik ke festival kan produser di God Bless, Pak. Enak setengah mana? Promotor atau jadi produser? Ini, itu Beda, ada sinergi keterkaitan. Oh. Jadi kalau kamu lepas satu lemah satu sisi, kalau kamu kuasai semua, itu sama aja kita membuat sesuatu dari industri musik itu dari hulu sampai hilir. Oh, karena menelurkan album, nyanyikan di konser. Kenapa saya Iya. jadi promotor? Iya. Terus saya bikin panggung sendiri, bikin barricade sendiri, bikin Iya. sendiri, terus Iya. beli lighting sendiri, Iya. sound. Itu saya pengen nunjukkan. Nih, showbiz itu sebenarnya lahan bisnisnya macam-macam. Ada manajemen artis, sekolah sendiri. Iya. Terus recording ini showbiz juga jadi media promosi recordingnya. Kayak lagunya cepat populer. Iya. Jadi ada keterkaitan semua. Iya. Dulu apalagi nggak ada YouTube, nggak ada sosial media Pak ya. Jadi harus terkait. Oh iya, kita tergantung sama TV, sama store, sama wartawan. Radio? Saya dulu kemana-mana tur bawa media. Rumah saya udah ngepostnya wartawan di Jakarta juga. Saya kan awal-awal tinggal di hotel. Iya. Di Juanda situ. Itu wartawan Jakarta. Saya kalau di situ udah ngumpul semua di situ. Festivalnya Pak Alok yang paling bertahan itu Jarum Super Rock ya Pak ya? Iya. Sampai 2007 Pak. Karena dia startnya mereka yang pegang. Oh. Itu yang lepas itu hanya tahun 93. Itu yang lepas. Oke. Diambil Gudang Garam. Oke. Pak, tadi Pak Alok kan ngomong mau membagikan rock Indonesia kan. Tapi Pak Alok juga terkenal masukin beberapa artis luar toh Pak ya. Band rock luar. Mr. Big, White Lion, Halloween, Skid Row. Gimana ceritanya Pak? Kenapa kok mau masukin dari luar? Nah, itu waktu itu lagi thrash metal memang lagi booming ya. Ya. Terus masuk Indonesia, kalau nggak salah waktu itu Jakarta yang bikin kan Aero. Aero, oke. Nah, mereka mau masuk Surabaya kan takut gitu. Kalau bikin sendiri, jadi dilempar saya. Oh, disapin. Saya, tapi saya yang maju ke sponsor waktu itu. Saya lagi sakit waktu itu. Jadi transaksinya saya lagi di Opnam di Budi Mulia, rumah sakit. Jadi di rumah sakit saya telepon sponsor, akhirnya saya minta 2 kota, ya udah. Ya wes tak sponsori 50-50 ngono, Jarum. Akhirnya Sepultura diambil, akhirnya 2 kota. Saya Surabaya, Jakarta, Aero. Oke. Ceritanya gitu. Iya. Kayak apa Pak? Tapi enakan brand lokal atau brand luar Pak? Bedanya apa Pak? Kalau saya waktu itu pikirannya nggak begitu. Pikiran saya justru saya harus ngorbitkan artis saya sendiri. Lokal waktu itu kan. Jadi bidang tamunya Pak ya? Ada power metal waktu itu. Jadi band pembuka. Iya. Jadi saya harus nunutkan artis saya.